Ibu, Bapak, Saudara, selamat berjumpa dalam Lentera Kehidupan, yaitu Sabda Tuhan pada hari Jumat 23 Mei tahun 2025. Salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Lentera Kehidupan, yaitu Sabda Tuhan pada petang ini terambil dari Kisah Rasul 19 ayat 14 dalam tema mengapa percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa percaya kepada Tuhan Yesus? Tersebutlah di dalam Kisah Rasul 19 ayat 14 begini. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu di kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah itu, ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang bersaksi bagaimana ia bisa menjadi Kristen, bisa percaya kepada Tuhan Yesus, ya toh? Nah, Anda pun bisa bersaksi kepada siapa saja. Mengapa Anda percaya kepada Tuhan Yesus? Mengapa Anda menjadi Kristen? Firman Tuhan hari ini disebutkan ada seorang ibu penjual kain namanya Lydia yang semula beragama Yahudi yang kemudian menjadi Kristen. Asalnya ia adalah orang Yahudi yang beribadah kepada Allah, saleh menurut agama Yahudi, tentu berdasarkan aturan Taurat. Dia kemudian menjadi Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat. Karena apa? Bagaimana ia bisa menjadi seperti itu? Nah, saudara, ternyata kebiasaan dia bersama perempuan-perempuan lain adalah kumpul-kumpul. Barangkali kayak arisan begitulah, atau pengajian agama Yahudi begitu. Anehnya, di rumah ibadah mereka, yaitu di sinagoge, ketika Rasul Paulus berkhotbah di sana, dia turut mendengarkan. Padahal isi khotbah Paulus adalah tentang Yesus Kristus. Apakah karena ia mendengarkan khotbah Paulus, lalu ia tertarik dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara, ternyata tidak begitu saja. Ternyata ia bisa menjadi percaya karena apa? Ayat tadi mengatakan Tuhan membuka hatinya, memperhatikan. Nah, ia memperhatikan. Nah, ya, Tuhanlah yang membuka hati Lydia. Karena kuasa Tuhan, maka ia tergerak mendengarkan khotbah Paulus dan memperhatikannya. Peran utama yang menjadikan ia menjadi orang percaya ialah Tuhan yang membukakan hati Lydia. Peran Tuhan ini kemudian direspons oleh Lydia dengan usaha dan tindakan sekuat-kuatnya untuk mendengarkan secara serius, memperhatikan, mencermati sungguh-sungguh isi khotbah Paulus itu. Yang menjadikan ia bisa percaya karena dua hal. Pertama, Tuhan yang membuka mata batinnya. Dan yang kedua, karena Lydia berjuang keras melawan egonya untuk mendengarkan serius isi pengajaran Tuhan. Lydia berusaha keras untuk meninggalkan kepercayaan lamanya, yaitu Taurat, yang menyatakan keselamatan itu karena taat kepada Taurat. Itu ditinggalkan. Sekarang ia percaya kepada Tuhan Yesus. Mengarahkan hidupnya, mengimani Yesus itulah Sang Juru Selamat. Nah, oleh karena itulah, maka dua sisi karya Tuhan dan tanggapan manusia itulah menjadi penyebab Lydia menjadi orang beriman. Nah, apapun yang menjadi alasan Anda mengapa menjadi orang Kristen, menjadi orang beriman kepada Tuhan Yesus, pada dasarnya adalah karena Anda membukakan hati Anda untuk Tuhan. Karena Tuhan yang membuka hati Anda, menggerakkan Anda. Kita ingat, Petrus juga pernah ditanya oleh Tuhan Yesus menurut kata orang, siapa aku?
Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Menurut kamu siapa aku?" Lalu Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Lalu jawab Yesus, "Betul jawabmu. Yang kamu katakan itu bukan dari dirimu tetapi dari Allah Bapa di sorga." Nah, disinilah peran utama adalah Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam diri Anda. Dan baru kemudian Anda meresponnya dengan kesiapan Anda mendengarkan sabdanya. Sikap membuka hati bagi karya Tuhan dan sikap diri untuk meninggalkan nilai-nilai lama tentang keselamatan untuk percaya kepada nilai-nilai keselamatan yaitu Yesus Kristus, itu akan menjadikan Anda bertambah-tambah teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat bagi Anda karena Anda percaya kepada Tuhan Yesus. Itu berarti Tuhan membuka hati Anda dan Anda meresponnya dengan amin, dengan percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Asal-usul kami Engkau selamatkan adalah karena Engkau yang membuka mata hati kami. Dan Engkau memperkenankan kami dengan anugerah-Mu yang besar untuk kami merespons dengan iman kami, dengan percaya kami. Peliharalah iman kami ya Tuhan. Karena ancaman di sana sini selalu ada, selalu mengancam kami. Kami mohon berkat-Mu untuk sisa hidup kami. Berkatilah kami, keluarga kami, anak kami, orang tua kami, suami, istri, kiranya dalam berkat-Mu. Yang sakit dijamah Tuhan menjadi sembuh. Yang sedih dihibur, yang ringkih dikuatkan. Tolong Tuhan, terus jagai kami. Kami berserah di hadapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.